Selamat pagi, Fedi Piluar, Guru Asuransi. Tadi saya mencoba bertanya kepada AI, ya, mengapa asuransi tidak laku atau tidak diminati di Indonesia? Sebutkan 12 sebab, ya, dia sampaikan, ya, 12 sebab ini. 12 sebab ini dia sampaikan. Ya, dia sampaikan 12 sebab ini, ya. Pertama, literasi asuransi masih rendah. Ya, literasi masih rendah. Tapi kenapa kita tidak gelisah? Tidak merasa cemas. Ya. Literasi masih rendah, tapi kita tidak melakukan edukasi. Itu dia. Kita tidak peduli, kita kurang peduli, kita masa bodoh. Ya, yang penting apa? Kita cari duit, tapi edukasi tidak kita lakukan. Kita masa bodoh. Ya, itulah kebodohan kita. Kedua, tingkat kepercayaan terhadap industri masih lemah. Takut gagal bayar, kerja dan segala macam. Ya. Jiwasraya, Bumi Putra, Warna Ata, Second Life, Unit Link, ya, dan klaim segala macam yang membuat orang dengar tidak percaya, dan tidak ada kata-kata pun permintaan maaf, dan tidak ada kata-kata pun untuk pemerintahan yang dimana kita mesti melakukan apa perbaikan. Tidak ada. Ketiga, mis-selling masih sering terjadi. Kemasan yang dilatih dengan tidak benar, ya. Saya pikir ini bukan masalah kreativitas pada agen pemasaran. Mungkin kenapa? Karena terjadi secara masif, ya, TSM tertukar untuk kemasan dan masif di mana-mana di seluruh Nusantara. Jadi ini salahnya, Pak, salah industri. Ya, agen hanya sebagai alat saja. Jangan sampai Anda menyalahkan agen karena mis-selling. Anda yang mengajari. 4. Produk terlalu rumit. Ya. Kontrak memang terlalu rumit. Mestinya perlu perlu disederhanakan, perlu diedukasikan. Kemudian kelima, masyarakat baru berpikir tentang asuransi setelah terjadi musibah. Kasihan mereka, baru sudah mengalami kerugian, baru mereka siap lagi. Kita mengedukasi lagi. Itu masih edukasi. Pendapatan masih terbatas. Saya tidak setuju dengan AI. Kenapa? Buktinya masyarakat Indonesia banyak yang merokok, banyak yang minum, banyak yang mereka kadang-kadang judi online, ya, banyak yang beli gorengan, banyak yang jajan, banyak yang beli pulsa. Mereka mampu, tapi beli asuransi mereka tidak mampu, ya, karena mereka tidak berpikir mengenai butuhnya asuransi buat mereka. Kemudian ketujuh, pengalaman klaim yang buruk, ya, gampang masuk susah keluar. Kita mempermudah mereka membeli asuransi, tapi mencari cara, ya, mencari celah di mana kesalahan mereka. Untuk apa? Untuk kita bisa tolak klaim mereka. Kalau bisa kita tekan mereka, ya. Jadi gampang masuk susah keluar. Mestinya apa? Mestinya susah masuk, gampang keluar. Beli asuransi tidak mudah, tapi waktu terjadi klaim kamu malah langsung bayar. Itu yang mestinya terjadi. Kita mesti verifikasi di awal, ya, jangan dimudahkan. Tapi pada waktu terjadi klaim bayar bila mana itu terjamin risikonya, dan kemudian premi sudah dibayar, udah selesai, dan tinggal hitung kuantum, selesai, ya. Kemudian kurangnya edukasi sejak usia sekolah. Tugas Anda dan saya, kita mengedukasi. Makanya oleh sebab itu, mengapa Etikat Akademi, saya Guru Asuransi, membuat buku-buku cerita asuransi tentang risiko dan asuransi untuk anak-anak, ya, komik-komik. Saya sudah membuat sekitar mungkin 10, ya, edukasi sejak sekolah. Buat apa? Buat anak-anak remaja, supaya mereka paham bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu resiko ada. Resiko di rumah, resiko di perjalanan, pada waktu pulang kampung, resiko di mall, resiko di tempat wisata, resiko di mana-mana. Jadi biarkan mereka memahami apa saja yang mereka hadapi, baik sebagai anak sekolah ataupun sebagai anak di rumah, ya. Mereka mesti paham mengenai risiko tersebut sejak dini. Kemudian 9, budaya mengandalkan keluarga dan bantuan sosial. Inilah mental, karakter. Semuanya serba minta, serba tergantung pada orang lain. Tidak ada kemandirian daripada masing-masing, ya. Mestinya kita sebagai pribadi tidak boleh membebani orang lain. Kita mesti menyiapkan, kita punya dana sendiri paling tidak, dan asuransi untuk supaya kita tidak menyusahkan orang lain. Kalau misal boleh, kita membantu orang lain, ya. Kemudian ke 10, manfaat asuransi tidak langsung terlihat, ya, karena memang betul beli asuransi tidak bisa langsung dimakan, tidak bisa langsung dinikmati seperti Anda membeli rokok atau membeli minuman atau makan di restoran, ya. Anda makan, Anda bayar,
Ya, sedangkan asuransi Anda bayar, tunggu terjadi musibah di waktu mendatang. Janji. Nah, janji ini yang kadang-kadang seringkali diingkari oleh teman-teman di industri. Ya. 11. Distribusi dan pelayanan belum merata. Ya, ini tugas industri perasuransian, bagaimana menyediakan asuransi di setiap provinsi, di setiap kabupaten, di setiap desa, ya, supaya asuransi bisa langsung dinikmati. Dan memang fintech ataupun insurtech ini sangat berperan penting, tapi ada potensi terjadi kesalahan pembelian ataupun kesalahan penjualan. Kenapa? Kita jualan langsung aja kadang-kadang salah, gimana kita mau jual lewat digital, ya. Ini perlu tingkatkan, ya. Ke-12, citra asuransi belum menjadi kebutuhan utama. Ini saya pikir salah, ya, karena pemahaman orang Indonesia memang masih belum terlampau jernih berpikir, belum terlampau berpikir jangka panjang. Mereka hanya berpikir hari ini, ya. Karena saya sebagai financial planner, ya, paling tidak dua alat ini yang saya gunakan setiap saat, ya. Pertama adalah investasi, ya. Investasi kalau katakanlah saya umur panjang, sehat, ya. Kemudian saya mesti punya dana yang memadai, investasi. Yang kedua, asuransi. Kalau katakanlah saya meninggal muda atau saya mengalami musibah di mana investasi saya belum bertumbuh, asuransi yang bisa mengcover kerugian tersebut, ya. Nah, dua ini, ya, jangan digabung. Jadi ibarat dua kaki, ya, investasi asuransi, investasi asuransi, investasi asuransi. Itu dimiliki setiap saat sepanjang hidup saya, ya, sampai saya meninggal. Kecuali suatu ketika asuransi sudah tidak lagi dibutuhkan, ya, karena mungkin sudah tua, asuransi tidak boleh mengcover, maka investasi tersebut yang bekerja. Jadi 12 ini, mengapa industri perasuransian Indonesia tidak diminati ataupun tidak laku? Tapi mengapa Anda tidak gelisah? Mengapa Anda tidak gelisah? Saya setiap hari, setiap malam gelisah. Bagaimana bisa meningkatkan citra, persepsi, ya, akan kepercayaan mereka masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian. Saya gelisah. Semoga Anda gelisah, dan terima kasih, sampai jumpa.